Negara yang menggaji pengangguran. Sepintas hal itu terdengar seperti sesuatu yang amat janggal, karena bisa dibayangkan berapa banyak dana yang harus disiapkan pemerintah jika harus menggaji para pengangguran di negaranya. Persoalan pengangguran menjadi tantangan terbesar di berbagai negara di dunia, sebab pengangguran yang identik dengan rendahnya pendapatan dan kesejahteraan kerap menimbulkan berbagai persoalan sosial. Di Indonesia sendiri, angka pengangguran menurut Badan Pusat Statistik per Februari 2021 mencapai 8,75 juta orang. Angka tersebut membengkak akibat merebaknya pandemi COVID-19. Pemerintah pun harus menggelontorkan dana hingga ratusan triliun untuk perlindungan sosial. Pemerintah juga mengucurkan puluhan triliun ke dalam sejumlah program untuk mengatasi persoalan pengangguran. Tapi tahukah Anda bahwa di beberapa negara pengangguran justru mendapatkan gaji dari pemerintahannya? Di negara-negara ini, warga yang belum memiliki pekerjaan atau yang terkena PHK mendapatkan bantuan dana sampai mendapatkan pekerjaan. Menurut data Organisasi for Economic Cooperation and Development atau OECD yang dikutip The Business Standard, berikut 9 negara dengan tunjangan pengangguran terbaik di dunia. Yang pertama, Luxembourg. Luxembourg memiliki level pengganti bersih sebesar 86% dari upah rata-rata mereka dan 94% untuk orang yang mendapatkan upah minimum. Level pengganti bersih adalah bagian dari pendapatan saat ini atau potensial yang diberikan oleh sistem sosial kepada seseorang jika dia tidak bekerja. Yang kedua, Bulgaria. Negara ini memberikan 77% gaji pengganti untuk warganya yang menganggur yang dulunya berpenghasilan rata-rata dan tarif yang sama untuk orang-orang yang berpenghasilan minimum. Pemerintah Portugal melalui program tunjangan sosial memberikan 75% upah pengganti untuk penerima upah rata-rata dan 73% untuk penerima upah minimum. Yang keempat, Swiss. Tingkat gaji pengganti bersih sebagai tunjangan pengangguran di Swiss adalah 74% dari upah rata-rata hingga 12 bulan. Yang kelima, Belanda. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan di Belanda mendapatkan 70% dari upah rata-rata mereka sebelumnya sebagai tunjangan pengangguran. Mereka yang biasa menghasilkan upah minimum mendapat 67% gaji pengganti. Belanda juga menyediakan salah satu upah minimum tertinggi di negara maju. Yang keenam, Prancis. Pemerintah Prancis memberikan 68% gaji pengganti sebagai tunjangan pengangguran bagi warga negaranya yang mendapatkan gaji rata-rata dan 72% bagi mereka yang mendapatkan upah minimum. Yang ketujuh, Jerman. Bagian dari gaji rata-rata yang diterima orang Jerman yang menganggur sebagai tunjangan pengangguran adalah sekitar 59%. Namun, orang yang membuat upah minimum mendapat 75% dari gaji mereka sebelumnya sebagai gaji pengganti. Yang kedelapan, Belgia. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan biasanya menghasilkan gaji rata-rata 59% sebagai tunjangan pengangguran dari pemerintah Belgia. 69% gaji pengganti diberikan kepada mereka yang digunakan untuk upah minimum. Yang kesembilan, Norwegia. Norwegia memberikan 63% dari gaji penerima upah rata-rata sebagai tunjangan pengangguran. Semua negara tersebut memberikan tunjangan pengangguran, termasuk tunjangan bantuan sosial dan tunjangan perumahan hingga 12 bulan. Tarif yang disebutkan di atas berlaku untuk satu orang tanpa anak. Tingkat tunjangan pengangguran bervariasi tergantung pada struktur keluarga mereka.